Aku haus. Mari sama-sama katakan, aku haus. Yesus menyatakan ini sebagai sebuah peralihan. Peralihan dari fase penggenapan. Multimedia boleh ditampilkan. Itikat awal selalu ada pada Tuhan. Bukan pada dunia, bukan pada manusia. Sekali lagi saya ulangi. Kalimat ungkapan disalib dan sampai titik konteks kita saat ini, aku haus, sama-sama lagi bilang, aku haus. Itu sebuah momentum untuk kita diajak beralih dari sebuah hal yang sudah dia aminkan sendiri. Doa Taman Getsemani. Bapak, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Cawan itu pergumulan, cawan itu kesengsaraan, cawan itu kematian. Lalu kemudian dia beralih dari kalimat, kalau boleh Bapa cawan ini lalu daripadaku. Lalu dia berkata, jangan kehendakku yang jadi, jadilah kehendakmu. Apakah masih ada hal seperti itu untuk hari ini dan besok, seterusnya bahkan? Kanaan kita sedang menjadi sebuah bagian arak-arakan. Arak-arakan spiritual iman untuk beralih. Beralih dari kedagingan dengan berbagai goda, rayu, jebakan dunia, bahkan celah-celah daging, kedagingan manusia kita yang dipakai oleh kuasa gelap, kuasa si iblis itu. Sehingga memunculkan kesombongan kita, kerakusan kita. Kita digoda hari-hari ini untuk itu, bukan? Mari beralih untuk lebih lagi masuk kepada rancangannya Tuhan. Coba lihat ayat 29. Buka lagi Alkitab Anda, ayat 29. Di situ ada suatu bekas penuh, apa Bapak Ibu? Anggur asam itu, menurut beberapa literatur para ahli biblika, itu memang minuman kesukaan para penjaga-penjaga. Ya, kalau sekarang ada anggur cap orang tua, mungkin lebih di bawah lagi. Benar-benar asam Bapak Ibu. Jadi bukan yang manis. Bukan lewat fermentasi yang lama begitu. Setelah sekian tahun, puluhan tahun, dan kemudian rasanya begitu manis dan nikmat. Anggur, makin lama, makin enak. Tapi ini anggur asam, mungkin yang dari belum matang atau belum jadi. Dan itu kesukaan mereka. Tapi di sana lihat. Maka mereka mencucukkan bunga karang. Ada di sekitar memang Bukit Golgota. Bunga karang berbentuk seperti hisop, seperti busa. Lalu dimasukkan ke sebuah tombak. Lalu kemudian itu dicelupkan pada anggur asam itu. Dan ingat, anggur asam ini anggur asam kesukaan mereka, tapi yang bekas. Mungkin akan diminum lagi, mungkin memang disediakan. Karena Bapak Ibu, orang yang disalib itu luar biasa mengalami dehidrasi. Yesus bahkan dipaku. Bukan sekedar diikat. Dari beberapa hermeneutik modern yang kontemporer lebih lagi, diyakini Yesus itu bukan dipaku di tangan telapak sini, tetapi di nadi di sini. Nah, ini akan menahan, paku itu menahan tubuh.
Anda bayangkan setiap hela nafas Tuhan dan Juru Selamat kita, Rabuni, dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus itu sakitnya luar biasa. Darah tertumpah, tubuh terpecah. Kalau tadi ada penggambaran dari film The Passion of the Christ, itu berikutnya. Ketika ada sebuah konfirmasi. Jadi konfirmasi kalau setelah sekian lama yang disalib, lalu kelihatannya sudah mati, kelihatannya kemungkinan sudah meninggal dunia. Lalu konfirmasinya memastikannya dengan apa? Tombak itu dicucukkan. Kalau udah tidak ada respon lagi, dan itu yang terjadi pada Yesus, sampai tetes darah terakhir, dan dia tidak lagi ada gerakan, dan dia sudah mati secara kedagingan manusianya. Itu mengapa kemudian dikubur. Dan benar, reflektif penggambaran drama visualisasi tadi. Tentara-tentara yang memasukkan dia ke dalam kubur. Tidak boleh pengikut-pengikutnya, tidak boleh keluarganya. Dan kepercayaan orang Yahudi, jenazah tidak boleh disentuh. Akan najis. Harus ada ritual cuci tangan dan membersihkan tangan dan diri. Itu mengapa perumpamaan tentang orang Samaria yang apa Bapak Ibu? Baik hati begitu. Orang Lewi bilang, oh saya mau melayani ke gereja, istilahnya ya, ke sinagog. Dia tinggalkan yang terkapar itu. Korban yang habis-habisan dirampok itu. Imam tidak jauh lebih hebat lagi, dia cuma dari jauh. Dia cuma nengok saja lalu ngelengos begitu. Itu kan teguran buat saya, teguran buat kita majelis, teguran untuk kita pelayan-pelayan Tuhan. Itu juga menohok untuk Anda dan Bapak Ibu Saudara, saya, kita semua kan. Tarik untuk bagian ini, lihat. Maka mereka mencucukkan bunga karang, yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop lalu mengunjukkannya. Saya tidak bisa menyembunyikan emosional juga tadi Bapak Ibu, kita sama-sama menikmati visualisasi yang sangat bagus. Betapa Tuhan demikian menderita. Tapi saya mau ajak pada pagi hari ini, jangan hanya menikmati visualisasi drama, tapi juga jangan hanya menikmati firman Tuhan dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Bagaimana dengan kita sekarang? Jangan-jangan kita juga nggak mau tahu. Abai, lalai. Ketika dia dinista, ketika dia demikian sengsara. Yang pertama, kematian dia yang dinista. Saya mau kita tersadar dan saya mengalami ini dalam persiapan khotbah ini Bapak Ibu. Kalau tadi ayat 29, 29. Sebetulnya ayat sebelumnya itu menegaskan bahwa bukan perwira, bukan prajurit, bukan juga Pontius Pilatus, bukan juga pejabat siapapun di konteks bacaan, di konteks Yesus. Bukan juga para imam, para farisi, para lewi. Bukan juga orang-orang di sekitar Yesus. Bahkan kalau boleh jelas saya berani berkata dengan seluruh catatan sejarah historical dari bacaan Alkitab. Teman-teman sekampungnya Yesus. Teman-teman dia main gundu kalau bahasa sekarang. Teman-teman dia main karet kalau perempuan. Yang berteriak tadi itu loh, salibkan, salibkan, salibkan.
Padahal berapa hari yang kemarin baru teriak apa? Hosi. Bukan mereka yang menentukan bahwa Yesus kemudian mati dan disalib. Ya, coba lihat ini. Ayat 28. Semua rancangan Tuhan yang digenapi. Semua itikat Tuhan. Anggur asam itu bukan ujuk-ujuk. Bisa ngerti maksud saya? Diberi, tidak ujuk-ujuk. Sesudah itu karena Yesus tahu. Yesus tahu. Sekali lagi, Yesus tahu. Tuhan tahu hidup kita. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengerti. Dia tahu kesengsaraan, pergumulan, perjuangan hidup kita. Bapak Ibu, Dia sayang pada keluargamu. Dia cinta pada dirimu. Yesus Kristus itu sayang banget. Kalau anak muda sekarang bilang sayang bingit padamu. Ya. Dia tahu. Kalau mau tarik mundur sedikit lagi, perhatikan. Dia tahu bahkan bukan berarti. Kalau beberapa hari waktu dia masuk ke Yerusalem, Hosiana tadi. Tapi bisa cool, bisa tenang begitu, bisa adem dengan tenang naik keledai. Coba kalau kita, bayangkan kita misalnya udah tahu beberapa jam atau berapa hari ke depan kita akan digebukin oleh orang sekampung, kita akan dinista, dianiaya, luar dalam, lalu kita akan mati. Kira-kira kita masih bisa tenang gak sekarang? Pasti kita bilang janganlah, please lah, masa iya, masih banyak koruptor-koruptor, masih banyak penjahat-penjahat yang lain, masih banyak yang lebih pantas untuk mengalami hal seperti itu. Saudara-saudara, mari datang pada Tuhan untuk ini. Lihat di situ. Yesus bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Itu kalimat tadi. Ini yang ketiga kali ya, terakhir. Sama-sama bilang, aku haus. Mari tarik reflektif ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Datang dibayangkan kita di hadapan kaki salib Yesus. Lalu berkata, Tuhan aku haus. Aku haus firman-Mu. Aku haus berkomunikasi denganmu. Aku haus kasih karunia-Mu. Aku haus pengampunan-Mu. Kami haus keselamatan-Mu Tuhan.